Jadi sekarang bacaan kita kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 455. Yang pakai kitab berapa itu, Mang Haji? 427. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa rawal Baihaqi wal Hakim wa sahhahahu wa Turmudi wa hassanahu wa labzu lahu an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditu haditan laulam asma'hu illa marrotan au marrotaini hatta ada sab'a marrotin, yakni ma haddatsukum bihi walakin sami'tuhu aktaro. Panjang amat ini. Kita potong dulu dah. Warwal Baihaqi wal Hakim wa sahhahahu, dan meriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Hakim, dan hadis ini dianggap sahih oleh beliau. Wa Turmudi wa hassanahu wa labzulahu, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Turmuzi, dan hadis ini dianggap hasan oleh beliau. Wa labzulahu, dan redaksinya juga dari beliau. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, apa? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu haditan, mengucapkan sebuah hadis, laulam asma'hu illa marrotan au marrotaini, yang tidak aku dengarnya hanya satu kali atau dua kali, hatta ada sab'a marrotin, sehingga beliau mengulanginya 7 kali, yakni ma haddatsukum bihi, yakni apa yang aku bacakan kepada kalian, walakin sami'tuhu aktar, akan tetapi aku malah mendengarnya lebih banyak dari itu. Wa fi ba'dir riwayati inda ghairi Turmudi, dan dari sebagian riwayat, dan pada sebagian riwayat dari imam-imam selain Imam At-Turmudi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktaro min isyrina marrotin. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 20 kali, yaqulu, beliau bersabda. Jadi tadi di atas cuma keterangan tentang riwayatnya aja ya. Belum masuk isi hadisnya tuh. Kanal kiflu min bani Israila
la yatawarra'u min dambi amalihi. Fa'atatsuhu imra'atun fa'atoha sittina dinaron ala ayyato'aha. Falamma qa'ada minha maq'adar rajuli min imra'atihi ar'adat wa bakat. Faqala ma yabkiki akarih tuki. Qalat la walakinnahu amalun ma amiltuhu qat. Wa ma hamalani alaihi illal hajatu. Faqala taf'alina anta hadza wa ma fa'al tihi qat. Wa ma fa'al tihi qat. Idhabi fahiyalaki. Wa qala la wallahi la a'sillaha ba'daha abadan. Famata min lailatihi fasbaha maktuban ala babihi innallaha qad ghafara lil kifli. Kipli. Nama orang itu Bang Tony Kipli. Kipli. Hah? Nggak kenal saya. Udah. Jelas itu. Lah, kalau ngajuan mana Bang Hakam? Jujur banget sih. Mau kemana itu? Orang mau duduk aja langsung. Udah. Kanal kiflu min bani Israila la yatawarra'u min dambi amalihi. Dulu ada seseorang yang bernama Kifli dari kalangan Bani Israel. La yatawarra'u min dambi amalihi. Dia tidak menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Pokoknya orang Badr dah gitu. Suka ngerjain perbuatan dosa. Fatathu imro'atun. Maka suatu hari dia didatangi seorang perempuan. Cakep perempuan Bang Tony. Cakep. Pokoknya Bopio mah kalah dah. Maka dia didatangi oleh seorang perempuan, fa'atoha sittina dinaron, maka si Kipli memberikan perempuan itu 60 dinar. 60 dinar. Ya kalau sekarang bisa jadi 120 juta. Kalau satu dinarnya itu 4 gram, 60 kali 4 aja udah. Berapa Bang Ibul? 60 kali 4? 240 juta ya? Ala ayyato'aha dengan syarat bahwa dia boleh menggaulinya. Ini saya kasih duit segini nih, 60 dinar. Tapi saya pakai empok ya, mau saya pakai. Hah? Apa guys? Mengkarang 200-300 boleh. Ya kalau dulu harga itu mahal harganya. Ini 60 dinar. Satu dinar itu 4 gram, 4 juta. Kali 60. Mahal Bang Ibu ya?
Sekarang murah-murah banget, gratis lagi, main dikasih aja. Cuma timbang katanya pacar dong udah dikasih aja. Dulu mah mahal. Dengan syarat saya boleh menggauli kamu. Dengan syarat bahwa dia boleh menggauli perempuan itu. Falamma qa'ada minha maq'adar rajuli min imratihi, ketika si Kipli sudah duduk dekat dengan perempuan itu seperti suami dengan istrinya, ar'adat wa bakat. Perempuan itu langsung gemeter dan nangis. Nah, apa itu? Nah, coba itu. Langsung gemeter dan nangis. Faqala, maka Kipli bertanya, ma yabkiki akarih tuki. Apa yang membuat kamu menangis? Apakah aku ini membuat kamu tidak suka kepadaku? Apakah aku membuat kamu marah kepadaku? Qalat la walakinnahu amalun ma amiltuhu qad. Perempuan itu menjawab, bukan. Tapi ini perbuatan yang belum pernah saya kerjakan. Wa ma hamalani alaihi illal hajatu. Yang bikin saya terdorong untuk melakukannya karena saya kepepet, lagi ada kebutuhan. Abang Tony, karena udah lagi butuh banget, butuh duit, datang dah ke Kipli. Biarin dah dipakai dah, yang penting punya duit begitu. Meskipun dia sendiri belum pernah ngerjain, belum pernah ngelakuin. Faqala taf'alina anta hadza wa ma fa'altihi qad. Kenapa kamu mau mengerjakan ini padahal kamu belum pernah mengerjakannya sama sekali? Idhabi fahiyalaki. Sekarang silahkan kamu pergi. Udah duit itu buat kamu. Fahiyalaki, apa yang tadi saya berikan untuk kamu. Udah pulang gih, sono. Nggak jadi saya makainya. Abang Tony. Waqala, dan dia berkata, Kipli berkata, la wallahi la a'sillaha ba'daha abadan. Demi Allah, sejak saat ini saya tidak akan lagi bermaksiat kepada Allah selama-lamanya. Kagak jadi kayak bahasa Bang Imam mah gratis kok ditegrep sama dia. Duit udah keluar, kagak dikit lagi keluarnya, 60 dinar. 200 juta. Kagak jadi, suruh bawa pulang, udah bawa pulang duitnya situ. Saya nggak jadi makainya. Sampai dia ikrar dah, demi Allah, mulai saat ini saya tidak akan maksiat lagi selama-lamanya. Famata min lailatihi, maka si Kipli meninggal pada malam itu. Coba kalau lagi make ya, meninggalnya. Lagi udah seperut aja. Fa'asbaha maktuban ala babihi, maka keesokan harinya tertulis di depan pintu rumahnya, innallaha qad ghafara lil Kipli. Sesungguhnya Allah telah mengampuni semua dosa Kipli. Gara-gara meninggalkan perbuatan maksiat yang udah di depan mata. Dan ikrar tidak akan mengerjakan maksiat lagi selama-lamanya. Padahal dulunya badar banget tadi. La yatawarra'u min dambi amalihi. Kagak pernah menjaga diri dari perbuatan dosa. Cuma gara-gara kasihan sama perempuan, ujung-ujungnya duit yang tadi dia bayar suruh bawa pulang, perempuannya kagak jadi dipakai. Cuma gara-gara itu doang dan ikrar tidak akan maksiat lagi, dosanya semuanya dihapuskan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Apa, Mas Sofi? Makanya jangan berani-beranian, perempuan apalagi, jaga diri. Mahal itu harganya. Apalagi tiba mau pacar, mana gratis.
Paling juga jajanin cuma nasi goreng doang atau toprak gitu. Mendikasih aja, jangan, sayang. Apa Pio? Gitu. Udah tuh. Kiai namanya Kiai? Belum. Susah sendiri kali. Apa mantap? Majurin kalian nambahin enggak? Oke. Terus. Hah? Lanjut. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna matalal ladzi ya'malus sayyiati tsumma ya'malul hasanati kama tali rajulin kanat alaihi dar'un diqatun tsumma amila hasanatan fanfakkat hilqatun tsumma amila hasanatan ukhra fanfakkat ukhra hatta yakhruja ilal ardi. Rawahu Ahmad wa Tabrani bi isnadaini. Rawatu ahadihima rawatus sahihi. Dari Imam Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang yang mengerjakan keburukan, kemudian dia mengerjakan kebaikan, kama tali rojulin kanat alaihi dar'un diqatun, seperti seseorang yang terikat dengan rantai dari besi. Tsumma amila hasanatan, kemudian dia mengerjakan kebaikan, fanfakkat hilqatun, maka terbukalah ikatan itu, mengendurlah ikatan itu. Kendor, maka kendorlah ikatan itu. Kalau kita bilang mengendur, nggak pada paham lagi mengendur. Apa Imam? Kendor bagaimana kendor? Tsumma amila hasanatan ukhra, kemudian dia mengerjakan kebaikan yang lainnya, fanfakkat ukhra, maka kendorlah ikatan yang lain, hatta yakhruja ilal ardi, sampai dia keluar dari bumi, sampai dia meninggal dunia. Rawahu Ahmad wa Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dengan dua sanad, riwayat salah satunya itu riwayat yang sahih. Udah tuh. Ini menegaskan lagi kemarin. Jadi cara taubat itu bukan hanya sekedar berhenti dari perbuatan dosa, tapi harus kita iringi dengan perbuatan baik. Setiap kali kita ngerjain perbuatan buruk, kalau bisa setelah itu kita iringi dengan perbuatan baik. Entah itu dengan sholat, entah itu dengan zikir, entah itu dengan sedekah. Pokoknya kalau kita sadar kita habis ngerjain dosa, langsung buru-buru kita kerjain perbuatan baik. Karena dengan kita berbuat baik, yang tadinya kita diibaratkan sedang keikat sama rantai, langsung kendor ikatannya. Apa aja Gai? Misalkan kita habis ngomongin orang, langsung kita sedekah. Ntar ngomongin orang lagi, sedekah lagi, begitu terus begitu. Iya. Apanya? Kayak kan tadi dibilangin. Mau itu perbuatan baiknya bentuknya sholat, mau zikir gitu, mau sedekah. Istighfar termasuk zikir salah satunya. Gitu. Cuma lebih ampuhnya sedekah. Gitu. Karena kalau istighfar mah, kalau kemarin bahasanya istighfar kita masih butuh dengan istighfar kan gitu. Kalau sedekah mah nggak ada gagalnya. Itu kuncinya tuh. Pokoknya kita habis ngerjain perbuatan buruk apapun bentuknya, langsung kita iringin dengan perbuatan baik. Apapun perbuatan baiknya. Tadi sholat kek, zikir kek, baca Quran kek,
apa sedekah kek gitu. Itu yang dimaksud dengan hadis innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghilangkan dosa dari perbuatan buruk. Ya. Itu, Kiai namain Kiai. Cukup. Bangkis sekali bangkis. Cukup. Mengajudin. Apa? Oh yang tadi. Ya kan bedanya kalau dulu sama sekarang, kalau umat-umat Nabi terdahulu, setiap kali dia berbuat dosa atau setiap kali dia berbuat baik, itu langsung dikasih tanda di pintunya sama Allah. Kalau dia berbuat buruk, misalkan semalam habis mabok, itu besok paginya di depan pintunya langsung ada tulisannya bahwa si fulan tadi malam mabok, begitu. Kalau dulu umat dulu, makanya orang dulu ketahuan kalau habis dosa, begitu. Belum lagi ntar siksaan di badannya. Misalkan habis ngomongin orang, bibirnya jeding, kan begitu. Kalau kayak dulu kan, kalau orang dulu asal habis ngintip, matanya bintitan, kan begitu. Dulu, tapi ya dulu. Langsung ketulis Bang Haji. Itu kalau umat terdahulu. Nah, kalau umat Nabi Muhammad lain. Bentuk kasih sayangnya Allah, setiap kali ada umat Nabi Muhammad yang mengerjakan keburukan, ditutupin aibnya oleh Allah. Jadi nggak ketulis depan pintu rumahnya. Nyohor amat Ustaz Satiri manaan kan Ustadz begitu. Gitu. Lah yang lihat lagi nengan Ustadz begini lagunya kan begitu. Tuh. Beda tuh kalau umat Nabi Muhammad. Salah satu bentuk kasih sayang Allah buat umat Nabi Muhammad, setiap kali kita berbuat dosa ditutupin oleh Allah. Gitu. Nggak kayak umat-umat terdahulu. Kalau habis dosa langsung ditulis di depan pintu rumahnya. Biar orang yang lewat pada tahu. Genengan bangkis begini, kerjaannya asal malam begitu. Apa Bang Adi? Nah kan nyohor gitu. Mana Ustadz? Bang Tony kirain orang tiap hari ngaji mulu, orang bener kali udah, genengan begitu. Gitu. Begitu Bang Haji. Emang langsung tertulis depan pintu rumahnya. Makanya kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Gitu. Karena kekurangan kita, aib-aib kita ditutupi oleh Allah. Makanya bahasan waktu kemarin kita di puncak, kalau kita ceritain perbuatan buruk kita, malah kita dosanya 5 kali lipat. Allah udah rapi-rapi nutupin kekurangan kita, malah kita bongkar dewek gitu. Begitu Bang Haji. Udah nggak ada yang hormat sama Ustadz sama Kiai ntar kalau ditulis di pintunya mah. Apa Ustadz? Tuh. Kuncinya ya, kalau kita berbuat buruk, langsung buru-buru kita kerjain kebaikan sebagai penghapusnya. Tuh. Jangan sampai makin lama makin numpuk, makin kenceng ikatannya, ikatan dosanya makin kenceng. Buru-buru kita kendorin lagi ikatannya. Karena kalau makin kenceng ikatannya, makin berat buat ibadah, makin senang sama perbuatan dosa gitu. Kalau makin kenceng ikatannya. Makanya buru-buru kita kerjain kebaikan agar ikatannya jadi kendor. Apa Ustaz? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna rajulan asaba min imra'atin kublatan. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an beliau berkata, dulu ada seseorang yang nyium perempuan. Kublah nyium ya. Kublah itu nyium. Wa fi riwayatin jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah
Inni anak tu imro'atan fi aqsal madinati wa inni asobtu minha maduna an amassaha fa ana hadza faqdi fiyya ma syi'ta. Dalam sebuah riwayat ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, ini anaktu imro'atan fi aqsal madinati. Saya habis grepe-grepe perempuan, grepe sebutannya. Nah kalau megang mah dikit Mang Haji, Mang Adi ini mah grepe sih. Apaan? Gerayangan. Fi aqsal madinati, di pinggir kota Madinah. Wa ini asobtu minha, pokoknya apa aja udah saya kerjain dah. Abis tuh perempuan dari atas sampai pinggang saya remes-remes. Tadi sedot. Ya. Madunaan amasaha, yang saya yang belum saya kerjain cuma ngenjus doang, belum. Atau itu belum dikerjain. Kalau grepe-grepe emang udah dari atas sampai bawah udah grepe semuanya dah. Cuma atau doang itu. Kagak sampai masuk doang gitu. Bang Ipul? Jangan dibayangin Bang Ipul. Jadi pengen pulang lagi. Fa'ana hadza, sekarang saya duduk di hadapanmu. Faqdi fiyya ma syi'ta, hukumlah saya sesuai dengan hukuman yang ingin kamu terapkan. Hukum saya ya Rasul, saya habis grepe perempuan, ini hukum saya. Ahmad Sarif. Faqala lahu Umaru, maka Sayyidina Umar berkata kepadanya, laqad satarakallahu law satarta nafsaka. Allah akan menutupi aib-aibmu kalau seandainya kamu tidak ceritakan itu. Kalau seandainya kamu tutupi itu. Lu pakai cerita sih, orang mau diem aja apa udah. Kayak Bang Imam tuh. Diem aja udah, bisa ngapain kek. Jangan pakai cerita udah. Pakai lapar sama Nabi. Minta dihukum. Apaan? Kalau saya mah saya balikin. Dan begini lu cerita. Dan duit diem. Qala walam yarid alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an. Maka sahabat Abu Hurairah berkata, dan Rasul tidak menjawab sedikit pun. Diam aja Rasul. Dengar ada orang yang ngadu begitu, diam aja. Faqama rajulu, maka orang itu bangun. Fantolako, lalu pergi. Fa'atsba'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fada'ahu. Fatala alaihi hadhil ayata. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikutinya, fada'ahu. Kemudian Rasul dan Sayyidina Umar mendoakan orang itu. Fatala alaihi hadhil ayatu, dan membaca ayat ini. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal laili. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin.
Udah? Hah? Apa Bang Adi? Udah? Udah? Wa aqimis sholata tarafain nahari. Dirikanlah sholat di kedua ujung hari. Pagi dan sore ya. Subuh dan asar maksudnya. Wa zulafam minal laili, dan pada bagian-bagian malam. Pokoknya antara jam 12 sampai subuh. Wa zulafam minal laili, dan bagian-bagian malam. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan dapat menghapus keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin. Yang demikian itu merupakan peringatan bagi orang-orang yang mengingat Allah. Udah tuh. Jadi kalau kita dosa, kuncinya tadi, habis kita ngerjain dosa, jangan lupa kita ikuti, kita tutupi dengan perbuatan-perbuatan baik. Kalau di sini ayatnya perintahnya sholat. Tapi secara umum ya perbuatan baik apa aja. Apalagi tadi, terutama sodako. Karena itu kalau sholat kita masih harus khusyuk. Kalau dzikir masih harus khusyuk. Kalau sedekah nggak harus khusyuk gitu. Paling gampang deh itu. Gitu. Kalau pengen perbuatan dosa kita dihapus oleh Allah. Jadi setiap kita habis ngerjain perbuatan dosa, langsung kita iringi dengan perbuatan baik. Oke, Namin, Gay? Cukup? Sesatir kali? Bang Mak? Enggak. Bang Jamal kali, Bang Jamal? Hah? Enggak. Faqala rajulun minal qaumi, maka ada seseorang yang bertanya di antara para sahabat-sahabat, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, hadza lahu khosotan, apakah ini khusus untuk orang itu? Qala, Rasulullah menjawab, bal linnasi kafatan. Enggak, ini untuk semua orang. Pokoknya siapa aja kalau pengen perbuatan dosa kita dihapus oleh Allah, perbanyak berbuat baik. Terutama setelah kita mengerjakan perbuatan dosa itu. Itu kuncinya. Apa Bang Adi? Iya. Ini kan habis grepe-grepe perempuan. Jangan lupa tuh sedekah. Banyakin. Bang Imam, rasanya dulu Badar kita suka nganuin perempuan. Jangan lupa tuh. Udah, jelas. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Nah, ini cerita yang udah kita hafal banget ini. Wa akhraja Syaikhani an Abi Sa'id radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan dari Imam Abi Sa'id radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fiman kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dulu ada seseorang yang sudah membunuh 99 orang. Apa betul nih kita ceritanya ini? Apa? Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian dia bertanya kepada orang yang paling pintar di bumi ini. Fadulla ala rohibin. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi.
maka dia bertanya tentang orang yang paling tahu di bumi ini. Nanya dah orang-orang, di sini siapa yang paling alim ya? Siapa yang paling pintar ya? Siapa yang paling tahu hukum ya? Nanya dia ke orang-orang. Fadullah ala rohibin, maka dia ditunjukkan ke seorang rahib. Rahib itu kalau bahasa sekarangnya pendeta dah. Pendeta. Fa'atahu, maka dia mendatangi rahib itu. Faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Fahallahu min taubatin. Maka dia berkata, ada orang yang membunuh 99 orang. Kira-kira orang itu masih bisa taubat apa enggak? Ini lagunya kayak Oman. Kalau nanya, ada teman saya, begitu. Padahal mah dia, begitu. Ada teman saya, begitu. Ini juga dia nanya begitu. Ada orang bunuh 99 orang. Kira-kira orang itu masih bisa taubat apa kagak? Gitu. Padahal dia sendiri, gitu. Abang Tony. Kola lah, rahib itu menjawab, enggak, udah kebanyakan buruhnya, kagak bakal bisa taubat dia. Fakotalahu, mendengar jawaban itu langsung dibunuh dah rahib itu. Awas Sarip. Ongkoh yang nanya juga emosian juga lagi. Apa? Fakotalahu fakamula bihi mi'atan. Maka menjadi sempurnalah 100 bilangannya. Lengkap dah, jangkep tuh. 100 orang dibunuh sama dia. Ini juga pelajaran buat kita. Kalau emang mau nanya sama guru, sama kiai, ya kudu siap nerima jawabannya. Bukan malah marah. Apaan gue nanya bener-bener dijawabin Bu Gono sama Ustadz. Gitu. Kagak cocok. Apa Ustadz? Lah ini timbang dijawab begitu, kagak, orang begitu nggak bakal bisa taubat. Langsung dibunuh itu yang jawab. Emang Ustadz dia doang. Gitu. Gua nanya sama yang lain. Tadi nanya, dan dijawab, dia kagak mau nerimain. Bang Ipul lagunya. Nah, kalau nanya sama guru, ya kudu siap nerima jawabannya. Makanya Bang Mak nggak pernah nanya, enggak. Belum siap nerima jawabannya. Aduh. Dah. Tumma sa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian dia nanya lagi tentang orang yang paling alim di bumi ini. Fadullah ala rajulin alimin. Kemudian dia ditunjukkan kepada seseorang yang betul-betul alim. Fa'atahu, maka dia datang kepadanya. Faqala, maka orang itu bertanya, innahu qatala mi'ata nafsin. Fahallahu min taubatin. Ada orang yang membunuh 100 orang. Apakah dia masih punya kesempatan untuk bertaubat? Faqala, maka orang alim itu menjawab, na'am, masih. Masih punya. Apa? Bang Adi. Selamat yang nanya. Engkau yang jawab juga orangnya rada bijak lagi. Tahu ini yang nanya emosian ini. Bahasanya kalau nggak cocok kita dibacok lagi aja nih. Apa Ustaz? Ya sama kayak Rasul kan. Rasul pun seperti itu. Meskipun pertanyaannya sama, tapi tergantung orang yang nanya. Jawabannya bisa jadi beda. Kan ada satu pertanyaan.
Ayul a'mal afdol ya Rasul, ibadah apa yang paling afdol? Jawabannya 3. Karena yang nanya 3 orang, jawabannya 3. Yang paling pertama, as-sholatu ala waktiha. Kalau sholat tepat waktu, itu ibadah yang paling afdol. Gitu. Ini bahasanya kayak Bang Dukun ini. Sholat asar udah masuk maghrib, kan gitu. Jawabannya begitu makanya. Yang kedua, ada yang nanya lagi, ibadah apa yang paling afdol? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Orang lawan mulu kali yang nanya. Gitu. Jawabannya begitu. Yang ketiga, husnul khuluq, akhlak yang baik. Gitu. Satu pertanyaan, jawabannya 3. Ini juga karena dia nanya sama orang alim, maka jawabannya kaku. Bisa masih tetap. Gitu. Wa may yahulu bainaka wa bainat taubati. Emang ada yang menghalangi dirimu untuk bertaubat? Tahu orang alimnya mah. Padahal nanyanya ada, kalau ada orang, bunuh 100 orang 99 orang begitu. Jawabnya wa may yahulu bainaka wa bainat taubati. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi dirimu untuk bertaubat. Karena kemarin kan bahasannya, pokoknya selama napas kita belum di tenggorokan, pintu taubat masih dibuka lebar-lebar oleh Allah. Intolik ila ardi kada wa kada. Syaratnya kamu harus pergi ke desa ini. Fa inna biha nasan ya'budunallaha. Karena di desa tersebut orang-orangnya rajin ibadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum, maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Kalau kamu emang pengen tobat, sebaiknya kamu pergi ke desa ini. Karena di sono orangnya taat-taat, rajin ibadah pada gitu. Kamu bisa ibadah bareng mereka. Wala tarji ila ardika. Jangan kamu kembali ke kampungmu. Fa innaha ardosuin. Karena kampungmu itu tempat yang buruk. Orang-orangnya kagak pada taat sama Allah. Sama ibadah pada berat. Udah tuh. Fantolako, maka pergilah orang itu. Hatta idan tasopat toriko atahu malakul mauti. Sehingga ketika dia berada di tengah perjalanan, datanglah malaikat maut. Fakhtasomat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adabi. Maka bertengkarlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Faqalat malaikatur rahmati, maka malaikat rahmat berkata, innahu ja'ata iban wa muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Ini kudu saya bawa karena dia perginya udah dalam kondisi taubat dan hatinya sedang menuju kepada Allah. Saya yang bawa ini kudunya, kata malaikat rahmat tuh. Wa qalat malaikatul adabi, malaikat azab nggak mau kalah, dia jawab, in lam ya'mal khairon qad, tapi dia belum ngerjain kebaikan pisan. Iya sih udah taubat, cuma belum ngerjain kebaikan pisan, baru mau pergi. Kata malaikat azab, saya yang bawa ini kudunya. Fa'atahum malakun fi surati adamiyin. Maka datanglah kepada mereka satu malaikat dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum. Maka dia menjadi penengah di antara mereka. Faqala kisu ma bainal ardi. Ukur aja dah tanahnya, ukur dah. Fafi aihi makana adna fahuwalahu. Mana yang lebih dekat itu yang berhak membawanya. Kalau emang lebih dekat ke kampung yang dia mau tuju, berarti malaikat rahmat yang bawa dia. Kalau emang masih deketan ke kampung dia yang suka maksiat, maka malaikat azab yang bawanya. Fakosu, maka malaikat rahmat dan azab mengukur tanah itu.
Fawajaduhu adna ilal ardil lati aroda bisyibrin. Maka mereka mendapati bahwa orang itu sudah lebih dekat ke tanah yang dia tuju dengan jarak hanya sejengkal unggulnya. Lebih dekat sejengkal. Faqobadothu malaikatur rahmati. Maka malaikat rahmat membawa ruhnya. Udah tuh. Padahal belum ngerjain perbuatan baik pisan. Tapi karena hatinya sudah niat taubat, pengen berhenti bunuh orang, sehingga dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Apa Bang Adi? Iya, makanya jangan malas. Wa fi riwayat zada fi riwayatin, ada tambahan dalam sebuah riwayat, falamma kana bi ba'dit tariqi adrakahul mautu faja'ala yanu'u bi sadrihi ay yanhadu bi masyaqqatin nahwal qaryatis sholihati faja'ala min ahliha. Falamma kana bi ba'dit tariqi, ketika dia sedang berada di tengah perjalanan, dia mengalami sakaratul maut. Faja'ala yanu bisadrihi, tapi tetap faja'ala yanu bisadrihi, tetap dia berjalan dengan merangkak. Yanu bisadrihi, merangkak. Pakai dada jalannya Ustaz. Udah gesor-gesor jalannya karena sekarat. Ayyan hadu bimasyaqqatin nahwal qaryatis sholihati, artinya dia menempuh perjalanannya dengan penuh kesulitan ke arah kampung yang baik. Faja'ala min ahliha, sehingga dia dihitung sebagai penghuni kampung yang baik itu. Wa fi ukhra, dan dalam riwayat yang lainnya, fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi antaba'adi wa ila hadhihi antaqarrobi wa qala qisu ma bainahuma. Dalam riwayat lainnya, Allah memberikan wahyu kepada malaikat yang menjadi penengah, memberikan wahyu kepada tanah, antaba'adi, kamu menjauhlah. Wa ila hadhihi, kepada tanah yang satunya Allah berfirman, antaqarrobi, kamu mendekatlah. Jadi kampung yang buruk disuruh rada jauhan, wahai kamu yang buruk, kamu rada menjauh. Wahai kampung yang baik, kamu mendekat. Gitu. Sehingga pas diukur, jadi deketan sama kampung yang baik jadinya. Dan itu bentuk kasih sayangnya Allah jadinya. Saking pengennya Allah agar orang itu menjadi orang yang husnul khotimah, jadi orang yang baik, sehingga tanah pun disuruh dekat, disuruh jauh. Gitu. Itu buat orang yang maksiat sebegitunya. Saking sayangnya Allah agar semua orang ini menjadi orang yang husnul khotimah, jadi orang yang penghuni surga, sampai kampungnya pun digeser sama Allah. Wa qala qisu ma bainahuma. Allah berfirman, silahkan kamu hitung jarak di antara keduanya. Emang udah dirubah jaraknya sama Allah. Nah dia itu ya pasti menang, udah yang baik kan begitu. Itu pun berlaku buat kita semua. Allah itu pasti pengennya kita menjadi orang-orang yang baik. Gitu. Pasti pengennya kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Memang kadang-kadang kita yang bader. Oke, namain gak? Belum? Ustaz, namain gak? Cukup, majuin. Dikit lagi. Fayambagi lil aqili ayya'tabiro bihadal khobari wa ya'lama anna rahmatallahi la tadiqu anid dzambi mahma azuma.
Maka sebaiknya bagi orang-orang yang berakal bahwa dia mengambil pelajaran dari khobar ini. Wa ya'lama, dan dia menyadari anna rahmatallahi, bahwa kasih sayang Allah la tadiqu anid dzambi mahma azuma, tidak akan menjadi sempit disebabkan oleh banyaknya dosa. Pokoknya luasnya rahmat Allah tidak akan berpengaruh dengan sedikit atau banyaknya dosa kita. Bahkan makin banyak dosa kita, rahmat Allah makin besar buat kita. Makanya optimis saja Bang Tony. Yakin. Karena kita yakin bahwa Allah rahmatnya amat luas. Pasti pengennya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Lah jangan di pinggir Mang Haji, sini kosong nih. Itu nembir begitu. Mak, bahasa nambah 1 jam lagi nih, Mak. Itu. Pasti Allah pengennya kita jadi orang-orang yang husnul khotimah. Betapapun banyaknya dosa kita, nggak ngaruh itu. Tidak akan berkurang rahmat Allah disebabkan banyaknya dosa kita. Bahkan Rasul sendiri pun kan begitu hadisnya. Syafaati ala ahlil kabair min umat. Syafaatku ini akan aku berikan untuk umat-umatku yang banyak dosa besarnya. Itu yang dosa besarnya banyak, apalagi yang kayak kita. Ibaratnya sholat masih rajin, ngaji masih rajin, zikir masih mau. Gitu. Apalagi yang banyak dosa besarnya aja masih diberi syafaat oleh Rasul, apalagi yang kayak kita. Sholawat sehari semalam masih banyak lewatnya. Begitu. Makanya balik lagi ke bahasan sebelumnya, termasuk bentuk kasih sayang Allah bahwa perubahan dari orang yang tadinya buruk menjadi baik itu banyak. Sebaliknya, perubahan orang yang tadinya baik menjadi buruk itu sangat jarang. Itu bentuk kasih sayangnya Allah. Karena Allah pengennya kita jadi hambanya yang baik, yang ditempatkan di tempat yang baik. Allah pengennya begitu. Sampai ini orang yang belum ngapa-ngapain baru bilang taubat doang, sampai tanah aja disuruh geser. Saking Allah pengen orang ini jadi orang baik meninggalnya. Apalagi kayak kita. Udah tuh. Bahwasanya rahmat Allah tidak menjadi sempit disebabkan banyaknya dosa. Wa yambagi ayyatuba taubatan haqiqiyatan. Dan sebaiknya dia bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya. Li'annal abda idza alimallahu ta'ala minhu anna taubatahu haqiqiyatun tajawaza anhu. Karena bahwasanya seseorang apabila Allah mengetahui dirinya bertaubat secara sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan mengampuni orang itu. Wa yambagi antakunat taubatu ala qadri dzambi. Dan sebaiknya taubatnya sesuai dengan banyaknya dosa yang sudah dia kerjakan. Apa Ustaz? Kiai, namanya Kiai? Belum? Udah? Bang Tony nambahin enggak? Cukup? Majudin? Bagi bol? Orop? Bang Mak kali? Ini udah paham itu? Ustaz udah paham? Mas Arif udah? Sebaiknya taubat kita sesuai dengan perbuatan dosa yang sudah kita kerjakan, banyaknya.
Apa itu Bang Tony? Kalau kita ngabisin duit 5 juta buat main, kudunya sedekah kita juga 5 juta. Begitu Bang Tony maksudnya. Taubat kita sama dengan ukuran dosa yang kita kerjakan. Apa Ustaz? Bang Imam misalkan, contoh Bang Imam. Main judi slot sampai habis 200 juta. Kudunya sedekahnya juga 200 juta. Kalau udah habis, gimana mau sedekahnya? Kudunya begitu tuh. Kalau kita badernya 15 tahun, maka kita usahakan jadi orang benernya segitu banyaknya, segitu lamanya. Gitu. Apa gimana? Ala qadril dzambi. Disesuaikan dengan kadar dosanya. Wa hukiya an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an annahu marra waqtan minal awqati fi sikakil Madinati. Ada sebuah kisah, sebuah hikayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwasanya beliau pada satu waktu berjalan di jalanan kota Madinah. Pastakbalahu syabun wa huwa hamilun tahta tiyabihi syai'an. Maka dia bertemu dengan seseorang yang pemuda itu membawa sesuatu di balik bajunya. Karena ketemu Sayyidina Umar, yang tadinya dia tenteng diumpetin di balik baju, begitu Ustaz, diumpetin. Apa Tony? Diumpetin. Faqala lahu Umar, maka Sayyidina Umar bertanya kepadanya, ayyuhasyabu, wahai anak muda, maladhi tahmilu tahta tiyabika. Apa yang kamu bawa di balik bajumu itu? Lu ngumpetin apaan itu? Kalau bahasa katanya begitu. Lagi diumpetin aja. Wa kana khamron fastahasyabu ayyakula khamrun. Yang dia bawa itu sebenarnya adalah khamr, minuman keras. Tapi pemuda itu malu kalau dia menjawabnya khamr. Ini kalau saya ngaku ini lagi bawa khamr bisa digedik pala saya ini. Sayyidina Umar yang nanya. Apa Ustaz? Ya kayak kita ada misalkan lagi lewat ketemu sama guru kan ditanya. Itu bawa apa nih tuh? Anu doang udah. Waqala fi sirrihi, dan pemuda itu berkata dalam hatinya, Ilahi in lam tahjulni inda Umaro walam tafdohni wasatartani indahu fala ashrabul khomro abadan. Pemuda itu berkata, ya Allah, in lam tahjulni inda Umaro, jika kamu tidak membuat saya malu di hadapan Sayyidina Umar, walam tafdohni, dan tidak kamu buka aib saya, wasatartani, dan kamu tutupi aib saya, indahu, di hadapannya, fala ashrabul khomro abadan, saya janji saya tidak akan minum khamr lagi selama-lamanya. Amor, saking takut ketahuannya tuh Sayyidina Umar. Ya Allah, kalau saya nggak ketahuan ini Sayyidina Umar, saya nggak bakal minum khamr lagi selama-lamanya. Waqala, dan dia berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, alladzi ahmiluhu khallun, saya bawa cuka ini bukan khamr, cuka. Faqala Umaru, Sayyidina Umar berkata lagi, arini hatta arahu, coba gue lihat sini.
Emang cuka beneran? Ngakunya cuka, padahal yang dibawa khomer. Sini coba gue lihat, beneran nggak cuka. Fakasyafaha baina yadaihi. Karena Sayyidina Umar nyuruh dibuka, dia bukalah di hadapan Sayyidina Umar. Fara'aha Umaru, maka Sayyidina Umar melihat barang itu waqad sorot khollan naqiyan. Dan khomer itu sudah berubah menjadi cuka yang murni. Hah? Iya, orang ngakunya cuka, sama Allah dirubah jadi cuka beneran. Karena dia janji, saya nggak bakal minum khomer lagi dah selama-lamanya. Yang penting saya jangan sampai malu ini depan Sayyidina Umar. Gitu. Lagi nenteng-nenteng khomer aja. Apaan? Itu jadi cuka beneran. Fa'tabiru ayyuhal ikhwani. Maka renungkanlah kisah ini wahai kawan-kawan sekalian. Haitu inna makhlukon taba min khawfi Umaru wa huwa aidon makhlukun. Sekiranya ada seorang makhluk yang bertaubat karena takut kepada Sayyidina Umar, yang padahal dia pun sama-sama makhluk. Takutnya bukan karena Allah lagi. Takutnya karena Sayyidina Umar yang nanya. Takut sama makhluk bukan karena Allah. Fabaddalallahu ta'ala khomrohu bil kholli. Maka Allah rubah khomernya menjadi cuka. Itu yang taubatnya karena makhluk aja masih diberikan rahmat oleh Allah. Khomer yang dia bawa bisa berubah jadi cuka. Falau tabal asil muplisul mudnibu anil a'malil fasidati khaufan minallahi ta'ala fabaddalallahu khomro sayyiatihi bi khollit ta'ati la yakunu ajaban min lutfihi wa karomihi. Maka kalau seandainya ada orang yang suka maksiat, yang bangkrut, pendosa, dia bertaubat dari perbuatan-perbuatannya yang buruk, khaufan minallahi ta'ala, karena rasa takutnya kepada Allah Ta'ala, fabaddalallahu khomro sayyiatihi bi khollit ta'ati. Pasti Allah akan rubah khomer keburukannya menjadi cuka ketaatan. Kalau kita betul-betul mau bertobat kepada Allah, pasti keburukan-keburukan yang dulu sering kita kerjain akan dirubah oleh Allah menjadi ketaatan. Dulunya senang maksiat, begitu kita taubat pasti akan dirubah jadi senang ngerjain taat. Gitu. Kalau taubatnya sungguh-sungguh. Dan itu enggak kudu-kudu dosanya dikit atau banyak. Sebanyak apapun dosanya, yang penting kita punya kepengenan taubat. La yakunu ajaban. Dan itu tidak sulit sedikit pun. Min lutfihi wa karomihi. Dari kelembutan dan karunia Allah. Yang penting kita punya niatan bertaubat. Biar dulu kita badar kayak apapun, tetap keburukan yang kita kerjakan dulunya pasti akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Makanya jangan malas-malas. Tadi kuncinya. Setiap kita sadar kita habis ngerjain perbuatan buruk, langsung kita iringi dengan perbuatan baik. Kuncinya itu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin wa kanallahu ghafurur rahim. Mereka itulah orang-orang yang Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Orang-orang yang taubat, mereka adalah orang-orang
yang keburukannya diganti dengan kebaikan oleh Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah zat yang maha pengampun lagi amat menyayangi hamba-hambanya. Dah. Kelar tuh. Kiai namain Kiai sebelum saya tutup. Ustaz, jelas itu. Yang penting tadi ya, jangan bosan-bosan buat taubat. Sebanyak apapun perbuatan dosa kita, sesering apapun kita berbuat dosa, jangan lupa mau taubat. Baik itu caranya dengan sholat kek, dengan zikir kek, dengan sedekah apalagi. Itu cara yang paling gampang dah namanya. Udah. Kau Haji mana main Kau Haji? Cukup. Bang Mak. Faslun fit tahliyati wa tahliyati. Kita Fatihah, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini kepada untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.